anak-anak, jumpa lagi kita ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam video kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana kita menggunakan sumber energi dan apa itu sumber energi, apakah bisa diolah atau tidak. Nah, di tema 6 subtema 1 yaitu sumber energi. Energi itu apa sih? Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Contohnya nih, kalau kalian ingin berkegiatan, sumber energi utamanya adalah dari bahan makanan atau makanan yang kita makan diproses kemudian menjadi energi kimia yang menjadi energi dan tenaga kita untuk beraktivitas. Nah, kemudian tahukah kalian dari mana energi dari tubuh kita berasal? Nah, dari makanan ya, yang kita makan tentunya. Nah, yang pertama, materi ini selain tentang energi, kita juga belajar tentang bagaimana cara menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi ini. Nah, kita memanfaatkan berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Untuk lebih memahami tentang perubahan energi, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Setelah itu, diskusikan informasi yang terdapat pada teks dengan temanmu. Awali diskusi dengan mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang kalian miliki. Saling bertukar ide atau gagasan dalam diskusi dapat meningkatkan pemahaman kita tentang topik teks yang dibahas. Contohnya adalah ini. Perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar di sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya pada ibu alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya, tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Setelah makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas angin. Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin ini memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Nah, jadi perubahan energi ini dari energi listrik berubah menjadi energi gerak, yaitu terjadi pada kipas angin. Kemudian terjadi lagi di kehidupan kita sehari-hari, misalkan energi listrik berubah menjadi energi panas tepat sekali pada setrika. Ketika orang tua kalian, ibu kalian melakukan kegiatan atau setrika, kalian dapat mengamati energi listrik itu diubah menjadi energi panas. Kemudian, menemukan informasi tentang perubahan energi. Informasi tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam sebuah teks. Kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan kata-kata penting yang memiliki makna untuk lebih memahami informasi tentang perubahan energi. Kalian dapat membaca teks juga atau dengan cara membaca dari informasi-informasi dari berbagai sumber. Kemudian catatlah kata-kata penting atau kata-kata yang sekiranya kalian anggap baru, kosakata baru, sehingga kalian dapat mencarinya di kamus. Contohnya ini ya, ada teks perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Fitri adalah siswi yang disiplin. Setiap hari ia bangun pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Fitri selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Peralatan sekolah dan baju seragam dipersiapkan dengan baik. Fitri memakai baju seragam yang telah disetrika. Setrika baju merupakan alat yang digunakan untuk merapikan baju. Baju disetrika agar tidak kusut. Menggunakan setrika dengan panas yang sesuai. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi tidak hanya dialami oleh setrika saja. Energi juga dapat pada kendaraan bermotor seperti biasa Fitri berangkat ke sekolah bersama ayahnya.
Fitri dan ayahnya pergi mengendarai motor. Fitri bertanya kepada ayahnya alasan motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Ayah Fitri kemudian menjelaskan bahwa energi kimia yang terkandung pada bensin akan diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Fitri sudah tiba di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Fitri dan teman-temannya berlatih alat musik angklung. Fitri menyukai suara indah angklung. Ketika digerakkan bersama teman-temannya, ibu menjelaskan bahwa ketika memainkan angklung, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sungguh sangat menyenangkan. Ternyata, perubahan energi dapat Fitri temui dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Akhir pekan lalu, Dedi dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kaki Gunung Salak. Rumah kakek dan nenek Dedi terletak di Kecamatan Pamijahan, Bogor. Di perjalanan, Dedi melihat banyak pipa berukuran sangat besar dan tanda peringatan untuk tidak melintas. Dedi bertanya-tanya dalam hati, pipa apa itu? Belum sempat bertanya kepada orang tuanya, Dedi dan keluarga telah sampai di rumah kakek dan nenek. Selamat datang Dedi, sapa kakek sesampainya Dedi di rumah. Wah, Dedi rindu sekali dengan kakek, nenek, dan keluarga di sini, sahutnya. Nah, dari bacaan tersebut, kalian bisa mencari informasi apa yang terdapat dalam informasi bacaan tersebut. Kemudian menemukan informasi tentang percakapan juga, bagaimana tentang sumber energi dan penyalurannya. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa ada beberapa bentuk energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti tadi yang dijelaskan tentang perubahan energi seperti kipas angin, setrika, angklung, ya. Kemudian bagaimana kita bergerak, dari mana kita memperoleh tenaga tersebut. Kemudian energi-energi tersebut berasal dari sumber energi. Untuk memahami tentang sumber energi dan penyalurannya, bacalah teks percakapan di bawah ini dengan seksama. Informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada dialog setiap tokoh. Ya, kalian bisa cari di buku Bupena kalian. Nah, di sini ada bacaan lagi tentang bagaimana kita memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit listrik. Ternyata energi sumber daya alam kita dapat dimanfaatkan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Kita baca bersama. Akhir pekan lalu, Dedi dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kaki Gunung Salak. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini lanjutannya yang tadi. Dedi ketika sudah sampai di rumah kakek nenek, dia pun mencium tangan kakek dan nenek. Bagaimana tadi perjalanannya? Pasti melelahkan ya? Tanya kakek. Ah, tidak juga kek, justru perjalanan tadi sangat menyenangkan. Oh ya, tadi Dedi melewati area yang banyak pipa besarnya itu. Area apa ya kek? Tanya Dedi. Sepertinya kamu melewati area PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jawab kakek, maksudnya area yang menghasilkan listrik untuk kita gunakan begitu? Memang berasal dari mana energi panasnya kek? Tanya Dedi bersemangat. Benar. Energi panas bumi yang dimanfaatkan di PLTP berasal dari panas yang tersimpan di inti bumi. Biasanya energi panas tersebut berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami. Jelas kakek. Energi panas dari sumur produksi akan memutar alat yang disebut turbin. Gerak pada turbin kemudian akan menggerakkan generator. Bergeraknya generator menghasilkan energi listrik yang kita gunakan ini. Nenek menambahkan, listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke gardu-gardu listrik atau tiang-tiang listrik, kemudian ke gedung, rumah, dan semua tempat yang membutuhkannya. Ayah melengkapi, jadi listrik yang kita gunakan ini melalui proses yang panjang ya? Tanya Dedi. Benar Dedi, panas bumi juga merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dengan melestarikan alam. Jika alam lestari, kita dapat terus memanfaatkannya, terang kakek. Nah, ini ya cara menemukan informasi dari teks yang penting. Caranya adalah dengan cara membacanya terlebih dahulu tentunya. Entah dalam
materi energi atau sumber energi ataupun dalam materi lain, mencari informasi ini kita bisa melihat dari teks ataupun gambar. Setelah itu kalian mencari informasi yang penting yang disampaikan dari teks atau gambar tersebut, ya, yang sesuai. Nah, kalau dari sumber energi yang ini tadi kita dapat melihat bahwa ternyata pemanfaatan panas bumi itu adalah sebagai sumber tenaga listrik. Nah, itu adalah sumber energi yang kita dapat atau sumber informasi yang dapat kita temukan dari setelah kita membaca tersebut. Sumber energi apa yang dimanfaatkan pada gambar berikut? Nah, orang dapat terbang. Apakah sumber energinya dari apa nih? Apakah angin, air, ya, apakah dari api? Dan kalian bisa melihatnya di sini. Kemudian ternyata adalah angin yang adalah salah satu sumber energi untuk menggerakkan para layang tersebut. Mungkin kalian pernah melihat para layang seperti ini. Nah, ini hanya digerakkan oleh energi angin. Ada energi air, ada energi api, ya, ada banyak sekali sumber energi yang dapat kita gunakan. Kemudian sumber energi apa lagi nih yang dapat kita temukan di sini di gambar ini? Nah, ya, yang energi air, ya. Kemudian sumber energi yang kita dapatkan dari sumber energi terbesar yaitu matahari. Kita dapat melakukan kegiatan dengan sumber energi tersebut untuk melakukan kegiatan yaitu menjemur pakaian kita. Kemudian setiap kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi yang berbeda pastinya. Kegiatan manakah yang memerlukan energi paling banyak menurutmu? Yang pertama, ada mendaki gunung, menggosok gigi, ataukah memasak? Ya, tepat sekali. Mendaki gunung itu kegiatan yang memerlukan energi yang paling banyak. Nah, kalau kalian menjawab menggosok gigi tentunya kurang tepat. Kita hanya memerlukan sedikit energi saja untuk menggosok gigi, melakukan kegiatan itu. Kemudian perhatikan gambar berikut. Apa yang mereka lakukan? Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa orang itu mengambil air dan tampak kekeringan? Mengapa orang-orang melakukan hal tersebut? Apakah sumber energi itu dapat habis? Ya. Apakah sumber energi itu dapat diperbarui? Ya, nah, sumber energi itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Atau yang tidak dapat diperbaharui itu dapat habis, ya. Ayo, bacalah sumber energi bahan bakar fosil. Nah, ketika kalian membaca ini, nanti akan menemukan apa sih sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui? Dan apa yang akan kita lakukan supaya menghemat sumber energi tersebut? Kemudian, hemat energi adalah salah satu cara untuk melestarikan sumber energi. Tahukah kalian bagaimana untuk menghemat energi? Lampu. Nah, mematikan lampu itu adalah salah satu untuk menghemat energi listrik, ya. Lampu yang tidak terpakai seperti yang sikap-sikap yang sudah kalian lakukan seperti tugas kemarin. Oleh karena itu mereka membutuhkan energi cahaya. Nah, ini membutuhkan sensor, ya. Biasanya kita melihat lampu-lampu kota itu mereka membutuhkan sensor. Kalau siang dia mati, tapi kalau redup, cuaca mendung dan sebagainya, otomatis dia menggunakan energi matahari, ya, atau solar system yang otomatis lampu ini akan menyala kalau cuaca redup atau gelap. Nah, kemudian bisakah kamu menyebutkan cara yang lain untuk menghemat energi listrik? Ya, menghemat air, contohnya menyiram dengan teko air, tidak dengan langsung keran, langsung pada sumbernya langsung banyak, tapi secukupnya. Sebelum menulis sebuah bacaan, kita harus menentukan kerangka tulisan berupa hal utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Setelah itu tuliskan informasi yang berkaitan dengan kerangka tersebut. Nah, di dalam tugas ini nanti kalian bisa menggunakan alat-alat atau yang bisa kalian temui di rumah seperti kipas angin, setrika, rice cooker, ya, televisi dan sebagainya. Itu kalian jelaskan. Nah, ada energi-energi apa saja yang terdapat pada
benda-benda tersebut. Lampu misalkan. Nah, kalian bisa menjelaskan benda apa yang ada di sekitar kalian, jelaskan dengan singkat energi apa, sumber energinya, kemudian perubahan sumber energi seperti apa, kemudian bagaimana cara menghemat sumber energi. Kalian dapat menjelaskannya secara singkat. Ya, tidak perlu panjang-panjang, namun dapat dipahami. Apa yang kalian jelaskan, informasi yang kalian sampaikan itu dapat dipahami. Kemudian coba buat bacaan tentang salah satu sumber energi yang kamu ketahui. Nah, tugas ini bukan tentang bacaan nantinya, namun lisan secara kalian mengungkapkan secara lisan atau berbicara secara langsung. Baik, semoga video ini bermanfaat dan tetap bersemangat.